apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Dan kali ini Rocky Gerung Official kedatangan tamu nih, spesial nih, Dr. Antoni Budiawan. Ya, halo, apa kabar? Halo, selamat siang. Thanks, Antoni. Ya, selamat siang. Jadi, Bung Antoni ini resminya adalah sebagai Managing Director dari Political Economy and Public Policy Studies. Nah, tapi kita undang kali ini sebagai salah satu deklarator dan ekonom dari kami, gitu ya. Koalisi. Ya. Saya juga deklarator. Oh, nggak mau ketinggalan. Ini forum para deklarator. Ya, forum para deklarator. Jadi saya mesti mengingatkan Anda bahwa kami itu adalah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Tapi kata Bung Rocky Gerung ada singkatan baru lagi kemarin. Apa itu Bung Rocky? Kekuatan manusia Kekuatan Indonesia. akal manusia Indonesia. Iya, oke, mantap. Nah, Bung Antoni, tulisan Anda hari ini sedang viral tuh tentang bahwa secara teknis keuangan negara itu sedang bangkrut. Ini serem banget ini kalau yang ngomong seorang ekonom tuh. Bisa Anda jelaskan dan argumentasinya apa, kemudian Anda bisa bicara bahwa secara teknis kita itu sudah bangkrut. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya saya sudah menyoroti mengenai keuangan negara ini sudah kritis sekali sejak beberapa lama yang lalu. Kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kritis, kalau kita lihat penerimaan pajak itu sudah sangat rendah sekali, sudah di bawah 9% penerimaan pajak terhadap PDB, dan bahkan sudah itu di bawah 9% ya, tahun 2019 sudah di bawah 9%. Kalau nggak salah malah di bawah 8%, oke angkanya saya lupa. Nah, kalau kita lihat di sini sudah tidak bisa membiayai secara normal. Itu waktu saya katakan begitu ada sedikit masalah dengan kita punya perekonomian yang harus memberikan stimulus, maka negara sudah tidak mampu. Kedua, karena dibatasi oleh 3%, jadi sudah tidak bisa lagi gitu. Tapi kemudian COVID lalu memberantas itu semua, jadi 3% itu tidak ada, seolah-olah bisa, seolah-olah wah mau berapapun bisa karena defisitnya bisa naik tanpa batas. Ya. Tapi saya juga pernah mengatakan lagi, COVID justru mempercepat kebangkrutan keuangan Indonesia. Karena apa? Karena penerimaan pajak akan turun tajam dan pengeluaran akan meningkat, mau tidak mau utang akan bertambah. Dan bunga itu akan bunga pinjaman akan membengkak. Ya. Dan itu semuanya terbukti gitu. Nah, tetapi kemudian diambillah jalan kedua untuk menyelamatkan memang keuangan negara yang bangkrut. Bangkrut itu bisa dihitung dari pengeluaran dari bunga pinjaman terhadap penerimaan pajak. Bayangkan di Mei itu sudah 55%, 65% kalau nggak salah. Angkanya di bulan Mei. Angkanya bisa saya konfirmasi sebentar lagi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat rasio-rasio ini adalah sudah menunjukkan kita ini untuk hanya secara normal saja sudah tidak bisa membiayai. Jadi pajak yang kita terima, pendapatan negara yang kita terima, bayar bunga, sisanya itu tinggal sedikit. Ya. Nah, mau tidak mau kemudian dinamakan dengan burden sharing. Jadi burden sharing adalah suatu pembuktian bahwa keuangan negara itu bangkrut. Oke. Nah, suatu pengakuan gitu. Ya, sebentar. Sebelum ke situ, untuk publik ini kan penontonnya tidak semua ngerti secara teknis keuangan negara ya. Anda bisa bantu kita keuangan negara itu saja, itu apa saja dari sumbernya selain pajak? Keuangan negara itu sumbernya sebetulnya ada dibuat menjadi dua sumber. Satu adalah penerimaan perpajakan. Jadi penerimaan perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak, yang namanya pajak itu pajak penghasilan dan sebagainya, dan penerimaan bea dan cukai. Bea dan cukai itu ya perdagangan internasional, bea masuk, bea keluar, dan cukai. Yang kita tahu cukai digenjot terus nih sekarang nih ya, perokok-perokok nih lagi dikenain terus gitu. Nah itu bea cukai, dan sebentar lagi materai masuk dari situ yang akan juga mungkin dikenakan lagi ya dari 6.000 menjadi 10.000. Jadi intinya penerimaan perpajakan ditambah penerimaan negara bukan pajak.
penerimaan negara bukan pajak, yaitu penerimaan SDA, ya, penerimaan dari layanan umum dan sebagainya. Ya. Tapi yang hal-hal seperti itu adalah kalau dari SDA itu tidak begitu pasti gitu. SDA kita makin lama makin turun dan sumbernya makin lama makin turun. Ya. Jadi penerimaan pajak ini semakin signifikan. Gitu. Makanya kenapa diinginkan bahwa kita harus melihatnya penerimaan pajak. Ya, oke. Nah, Terus itu dua sumber. Dua sumber ya. Nah, kalau secara teknis negara bangkrut itu kemudian apa dampaknya? Dan bagaimana jalan keluarnya? Nah, kalau secara teknis bangkrut, maka sebetulnya negara itu tidak bisa bangkrut. Secara teknis dikatakan bangkrut, maka harus mengambil kebijakan yang extraordinary. Ya. Nah, extraordinary-nya salah satu yang tadi mengenai yang sekarang dilakukan adalah printing money, cetak uang. Itu minta dari Bank Indonesia burden sharing. Itu intinya adalah cetak uang. Oke. Jadi uang negara, ya, surat utang seolah-olah dikasih ke Bank Indonesia dibeli, lalu Bank Indonesia itu tidak membayarkan bunga. Dan itu artinya namanya cetak uang gitu. Apalagi di primary market yang di mana-mana negara-negara maju itu adalah tidak boleh. Nah, itu pertama gitu. Dan kedua, negara tidak bisa bangkrut karena mereka bisa mengenakan pajak setinggi-tingginya kepada warga negara. Nggak mungkin sekarang ini kan. Kita tahu kan wacana knalpot, ya. Apalagi banyak sekali yang mau dikenakan gitu. Ya. Jalan tol katanya mau dikenakan PPN dan sebagainya. Nah itulah jadi secara prinsip itu negara tidak bisa bangkrut. Makanya saya katakan secara teknis bangkrut. Makanya harus diambil extraordinary kebijakan. Extraordinary. Ya, sekarang ke Bung Rocky dulu sebelum nanti lanjut ke Bung Antoni. Bung Rocky kan Anda sebenarnya bolak-balik udah ngomong soal ini, tapi ini yang ngomong ekonom gitu ya, ada hitung-hitungannya. Iya. Ya, silakan. Oke, seluruh keterangan ekonom motifnya dua. Satu adalah sebagai kritik, semacam wake up call, atau yang kedua adalah sebagai upaya untuk menutupi kecemasan publik. Nah, sekarang kita tinggal lihat ekonom mana yang berupaya menutupi kecemasan publik, ekonom mana yang berupaya memberi, terutama ekonom pemerintah. Tetapi di dalam keadaan terjadi dua krisis legitimasi dan krisis ekonomi, maka kita dipaksa untuk memilih keterangan siapa yang fungsional untuk memulihkan kepercayaan, keterangan siapa yang sebetulnya hanya dimaksudkan dan kekuasaan. Jadi itu soalnya. Nah, bagi publik seluruh keterangan ekonom sekarang tidak dipercaya. Karena orang anggap keterangan ekonomi itu adalah keterangan pemerintah, keterangan ekonomi yang disogok atau dibayar oleh pemerintah. Jadi kalau Antoni bicara, orang anggap ini adalah voice from the wilderness, suara dari hutan. Dan biasanya voice from the wilderness adalah the voice of true love. Itu ada lagunya tuh. Voice from the wilderness is the voice of true love. Jadi Antoni lebih mencintai masa depan bangsa daripada formal economics yang ada di pemerintahan. Nah, saya sebelum nanti kita bicara yang lebih mendebarkan, saya tertarik tadi dua istilah dipakai Antoni. Satu adalah bangkrut secara teknis. Yes. Itu dulu kita bicarakan tuh. Kata bangkrut itu, kalau saya ingat lagi pelajaran filsafat ekonomi 20 tahun yang lalu, kata bangkrut itu datang dari bahasa Itali. Namanya bankorota. Bankorota. Rota orang Inggris bilang rotten, artinya patah, rotten. Jadi bankorota, bangko artinya bank, yang kita sebut sekarang bank gitu. Yeah. Tapi bangko artinya tempat duduk sebetulnya, bangku. Kita punya nama bangku. Jadi bangkrut artinya bankorota, artinya bangku yang rusak.
Nah, saya terangkan dulu genealoginya supaya publik ada sedikit pelajaran sejarah. Dulu di Timur Tengah, di perdagangan di Italia itu, mungkin abad 10, abad 9, kalau orang berdagang antara pulau-pulau di sekitar Mediterranean, nanti ada orang yang tunggu di pelabuhan, dia taruh bangku di situ, terus tawarin pada si pedagang, pakai modal saya dulu, kamu kasih jaminan tuh. Biasanya emas ditaruh di situ. Jadi si pemberi modal ini pada si pedagang, dia tungguin di pelabuhan, dia taruh bangku di situ, maka terjadi transaksi tuh. Dia pinjamin mata uang, nanti ditaruh di situ sebagai jaminan barang atau emas segala macam. Satu waktu mereka yang meminjam uang pada si calok ini, pinjam uang banyak, dia taruh seluruh hartanya, lalu dia pergi berdagang. Gitu. 2 minggu kemudian dia pulang, si pemilik uang ini, bank ini, bawa kabur jaminannya. Yang tersisa adalah bangkunya. Yang tersisa di pelabuhan adalah bangkunya. Lalu para pedagang itu karena marah, mereka hancurkan bangku itu. Jadi dirusak bangku itu. Dirota bangku itu. Itulah dasarnya kenapa disebut bangkrut, bangku rota, bangku yang dirusak. Itu supaya kita dapat sensasinya. Sekarang kita berupaya untuk melihat dalam keadaan krisis semacam ini akan ada bangku yang bakal dirusak oleh masyarakat. Karena dianggap bangku itu adalah bangku para penipu. Jadi kita mesti lihat bahwa di dalam kehidupan publik kita menunggu akan ada bangku yang dirusak, mungkin dalam bentuk bank yang diras, itu juga bangkrota itu, sehingga bank bangkrut. Atau karena kebijakan maka si bank ini kemudian menutupi segala macam dengan cara rekayasa finansial, lalu menyodorkan kwitansi bailout. Kan ini yang terjadi kan. Nah problemnya tidak ada keterbukaan informasi, kita nggak tahu apa benar bank-bank kita masih sehat. Kalau kita lihat misalnya, apa benar BUMN kita masih sehat? Saya tidur terus menerangkan bahwa enggak, itu udah hancur BUMN segala macam. Nah, itu yang saya kira itu poin dari Antoni yang bagus sekali, bahwa dalam keadaan krisis, burden yang mau di-share itu justru dipermainkan dengan alasan COVID. Lalu tadi timbul bahwa ya batas 3% defisit terhadap perekonomian kita itu diperlebar sampai tak terhingga. Padahal sebetulnya kalau dikatakan ini kayak orang tersumbat sistem peredaran darahnya, lalu diperlebarlah pembuluh darah tuh dari 3 cm dibikin lebar sekali supaya dianggap darah mengucur. Memang darah mengucur setelah undang-undang Perpu Covid itu diminta supaya DPR batalkan 3% itu, biarkan pemerintah berutang tuh. Iya betul, pembuluh darah dibikin lebar, tapi problemnya bukan darahnya yang masalah, darahnya bisa dicurahin, tapi darahnya kekurangan oksigen. Jadi maka sama juga diperlebar dengan oksigen yang terbatas, tetap akan kolaps negeri ini. Jadi saya kira itu poinnya itu. Saya bikin abstraksi sedikit ya nanti. Kita lihat urut-urutan begitu Pak Antoni. Oke, saya kembali ke Bung Antoni. Anda mungkin ini karena tidak semua penonton kembali lagi paham soal ekonomi, Anda bisa jelaskan soal burden sharing tadi. Apa sih sebenarnya maksudnya dan seperti kemudian apa risiko-risikonya itu? Sekali lagi, Mas Yesus. Ya. Tanyanya apa? Burden sharing. Burden sharing. Burden sharing. Ya. Oh iya. Secara lebih bahasa yang lebih mudah dipahami gitu, dan apa bahayanya? Nah begini, makanya dalam kondisi COVID begini, lalu kemudian pemerintah kan mengatakan bahwa kalau gitu, ya Bank Indonesia juga turut menanggung risiko akibat COVID. Nah, kan bahasanya begitu kan, jadi dimintakan Bank Indonesia untuk menanggung beban. Padahal itu tidak ada urusannya sama Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah kebijakan moneter. Urusan menanggung beban itu adalah kebijakan fiskal. Pemerintah yang harus melakukan itu. Kebijakan moneter itu hanya menurunkan suku bunga supaya ada stimulus di dalam negeri, ya, atau membanjiri likuiditas untuk ke pasar. Nah, di dalam resesi, di dalam krisis ekonomi, likuiditas itu langsung menyempit.
Makanya Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Kalau sampai itu tidak tercapai, maka dia namanya sekarang ini yang terkenal quantitative easing, yaitu membanjiri likuiditas ke pasar. Anehnya, di Indonesia kebijakan penurunan suku bunga tidak dilakukan. Bank Indonesia hanya melakukan 1% aja selama dari 23 Januari sampai sekarang. Ini apa? Ini krisis ekonomi, Pak. Bank turun cuma 1%, suku bunga acuan masih 4%, dan suku bunga masih dikenakan komersial masih ada yang 10%. Ini gimana negara, gimana ini kita? Ya, dan kita punya bank sampai per April itu namanya net interest margin, namanya suku bunga bersih. Pendapatan bunga bersih itu jadi masih 5%. Itu sungguh tinggi. Jadi ini satu PR sendiri. Jadi omong kosong pemulihan ekonomi tanpa melihat sekali di kebijakan moneternya. Itu ya satu ya. Lalu kembali kepada burden sharing. Jadi pemerintah tidak mau menurunkan suku bunga, Bank Indonesia tidak menurunkan suku bunga, tetapi pemerintah diminta untuk kasih bunga 0%. Memang itunya adalah tidak 0%. Modusnya adalah, ini semuanya modus yang tidak melalui pasar, modus yang akal-akalan saja. Oke, Bank Indonesia beli dengan maksimum sesuai dengan suku bunga acuan. Pada saat ini misalkan 4%. Suku bunga dengan dibeli oleh Bank Indonesia dengan 4%. Tetapi bunga yang dibayarkan dikembalikan lagi oleh Bank Indonesia, sama juga artinya 0%. Itu yang dinamakan burden sharing. Dan burden sharing ini, jadi dia bilang, oke, kalau gitu bunganya saya yang tanggung, Bank Indonesia yang tanggung lah, jangan pemerintah. Bank Indonesia menanggung bunga, oke, Anda bayar bunga, saya tanggung, saya kembalikan ke pemerintah. Tetapi itu mencetak uang. Ya. Karena apa? Karena Bank Indonesia itu mengkreditkan aja itu adalah mencetak uang gitu, dan Bank Indonesia tidak ada biaya atas pinjaman itu gitu. Jadi bukan burden sharing, ini adalah cetak uang gitu. Jadi gunakanlah yang jargon-jargon yang benar, jangan jargon-jargon yang bisa membuat rakyat itu semakin bodoh gitu kan. Dianggapnya nanti kebijakan moneter burden sharing adalah cuma ada satu-satunya di Indonesia, nanti diajarin lagi di dalam perkuliahan gitu. Ini kan kacau jadi. Oke. Nah, kalau supaya agak fair gitu ya, Bung Antoni. Kalau kan pemerintah selalu berkata bahwa ini bukan hanya problem di Indonesia, negara-negara lain juga mengalaminya dan sebagainya. Gitu. Anda bisakah membuat perbandingan gitu, apa langkah-langkah ekonomi yang dilakukan oleh negara lain yang juga mengalami pandemi seperti kita? Ini menarik. Jadi kita tanya dulu kepada pemerintah, negara mana yang membolehkan bank sentral banknya membeli langsung di primary market? Tunjukkan kepada saya. Oke. Oke. Lanjut. Ya, jadi tidak ada negara-negara yang saya tahu adalah dia boleh membeli di primary market. Jadi mereka adalah sampai langsung, memang ini COVID, mereka melakukan extraordinary stimulus, tetapi mereka masih di dalam konteks-konteks seperti sebelum terjadi COVID. Misalkan di Amerika Serikat, mereka masih meminta parlemennya untuk approve. Jadi tidak mampu, tidak ada langsung tiba-tiba mengeluarkan saya sendiri yang menentukan bahwa semua pengeluaran bisa saya lakukan. Tidak begitu. Jadi mereka sudah ada, memang mereka tidak ada batasan defisit, ya, tetapi mereka masih meminta parlemen dan parlemennya masih bekerja gitu. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa kita punya negara lain mengambil hal yang sama seperti itu. Tidak ada burden sharing, share burden semuanya ada di pemerintah. Nah, kenapa pembayaran bunga di luar negeri menjadi murah? Ya, tidak terjadi burden yang tadi kita lakukan. Karena suku bunga treasury bills, misalkan treasury bonds, itu hanya palingan 2%. Di Jepang tinggal 1%. Makanya pinjamannya sedemikian besar tidak menjadi beban. Harusnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga itu sehingga yield daripada obligasi pemerintah juga turun. Dan saya menghitung kalau perbedaan 3%, itu pemerintah ada saving 180 triliun. Belum yang tadi di swasta di dunia perbankan ya, yang saya menghitung kalau ada diskrepansi 5%, ada 300 triliun. Jadi ini semuanya high cost ekonomi yang membuat kurang lebih itu bisa
pemborosan 500 triliun. Ya, ya. Oke. Nah, satu lagi yang yang saya perlu klarifikasi dari Anda. Pemerintah kan selalu menyatakan kalau Anda bahwa teknis bangkrut, tapi pemerintah selalu ngomong kita itu dibandingkan dengan negara lain masih jauh lebih bagus situasi ekonominya. Itu bagaimana yang betul? Ini adalah pemikiran absurd gitu. Bagus itu dari mana? Ya, pertumbuhan 2% itu dengan pertumbuhan 5% belum tentu yang 5% itu bagus. Yes. Okay. 2% seperti Singapura. Singapura tidak bertumbuh pun tidak apa-apa. Rakyatnya sudah sejahtera semua. Iya. Nah, jadi di sini adalah bahwa kita pertumbuhan itu membandingkan yang namanya lebih baik itu adalah relatif gitu. Tidak bisa kita katakan dengan angka absolut lalu mengatakan bahwa itu lebih baik dan lebih buruk karena kondisi kita adalah semuanya berbeda. Nah, di negara lain meskipun mereka diberikan ekonominya turun, tetapi rakyatnya diberikan, misalkan rakyat Singapura mendapatkan kurang lebih $1.000 untuk beberapa periode gitu. Jadi semuanya dibantu gitu, jadi tidak masalah. Dan mereka defisitnya besar, tetapi mereka tetap membantu pada rakyatnya sehingga rakyatnya tidak susah, makanya tidak terjadi chaos di sana. Ya, oke. Ini memang menarik karena Anda tadi menyebut Singapura, kalau nggak salah Singapura itu memang perekonomian minus gitu ya sampai 41%. Kita cuma 5,3%. Jadi itulah kelihatannya di bottom line lo. Ini jauh lebih bagus dari Singapura gitu. Sebentar. Ini perlu kita ini kan kita luruskan gitu. Ini media pers dan sebagainya itu juga harus hati-hati. Kita mengutip data itu yang tidak apple to apple. Ya. Yang namanya Singapura 42,9% itu adalah annualized growth. Growth di dalam setahun minus 42 dalam untuk disetahunkan. Kalau dia quarter on quarter dan kalau kita disetahunkan, kita menghitung metode yang sama dengan Singapura tadi atau Amerika katanya 32,9% ya minus ya. Indonesia minus 25%. 25%. Oke. 25%, jadi bukannya 55% gitu. Ini cuma ya kita salah dibandingin sama Apple Washington ya beda lah. Nah ini menarik. Oke, Rocky. Jadi memang Apple Washington. Ada lagi yang apel busuk gitu. Lebih parah lagi itu kalau ada dibandingkan dengan apel busuk. Iya, itu ya sering kali orang bikin perbandingan dalam upaya untuk menyelamatkan muka. Lalu bilang, mana apple to apple-nya? Ya apple saya, apple sehat. Apple istana, apple busuk. Ngapain bandingin apple sehat dengan apple busuk? Jadi kita balik lagi pada problem cetak uang segala macam. Memang dulu fungsi negara memang mencetak uang. Jadi kalau ditanya, ada nggak negara yang mencetak uang? Ada, namanya Majapahit itu. Karena uang itu adalah tanda tangan raja. Uang itu adalah stempel raja tuh. Jadi itu zaman feodal, zaman di mana sentralisasi, kekuasaan, moral, etik, ekonomi itu hanya ada di tangan raja. Tapi kita di dalam kehidupan yang demokrasi dan dalam upaya untuk mendistribusikan sumber-sumber secara lebih rasional, kita putuskan supaya Bank Indonesia itu independen. Supaya sinyal moneternya itu tidak didistorsi oleh kepentingan kekuasaan itu. Kan itu poinnya kan. Jadi sebetulnya pemerintah udah lakukan tindakan kriminal, itu memaksa Bank Indonesia membeli surat utang pemerintah itu di pasar primer. Jadi kita mau katakan secara teknis bahwa itu adalah burden sharing, tapi kita tahu bahwa begitu Bank Indonesia terima tekanan pemerintah itu, maka reaksi pasar internasional langsung volatilitasnya tinggi. Karena ada semacam etika bahwa Bank Indonesia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Kan ini prinsip dasarnya kan. Bahwa bank ya udah atur aja lalu lintas dan kuantitas uang gitu. Jangan terima polisi negara tuh. Polisi negara itu silahkan kalau Anda bodoh secara fiskal, jangan bebankan pada sinyal yang murni keluar dari Bank Indonesia. Jadi itu soal kita hari-hari ini. Dan busuknya adalah ekonom-ekonom pemerintah berupaya untuk kasih teori macam-macam
bahwa nggak ada soal kalau Bank Indonesia cetak uang. Memang dengan sendirinya nggak ada soal, demi menyelamatkan negara nggak ada soal. Tapi kita mesti hitung, berdenser ini di jangka panjang itu bukan sekedar merusak institusi, tapi memperlihatkan kepanikan pemerintah untuk menggaruk sumber apa aja itu. Padahal masalahnya ada pada kebijakan pemerintah yang ngaco dari awal, yang berupaya untuk memperlihatkan mercusuar dibangun tanpa ada semacam kalkulasi rasional ke depan bahwa ini secara timely salah gitu. Jadi memborong semen untuk bikin bangunan itu juga orang yang makruh. Ya dia dicicil aja kan, bikin, lihat perkembangan ekonomi butuh ini, tapi ini mau bangun sekaligus. Jadi itu yang saya kira bagian dari, saya sebut aja sebagai kebijakan kriminal itu. Karena apalagi menekan Bank Indonesia. Oke. Okay. Ya. Nah, sekarang ini karena Anda berdua ini adalah bagian dari deklarator kami, itu maksud saya juga. Gitu. Kan, motonya kan aksi menyelamatkan Indonesia gitu. Yes. Kira apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia ini dalam situasi begini? Saya ke Bung Antoni dulu. Saya minta sedikit saja untuk bisa nggak saya sharing satu slide yang tadi saya katakan mengenai perbandingan itu, buat membandingkan supaya orang bisa melihat kalau membandingkan itu apa kemana gitu. Itu karena apa? Ekonomi itu bisa dilihat dari year on year. Jadi kuartal sekarang dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu. Bisa dibandingkan juga dengan kuartal sebelumnya. Nah itu apa gitu kan, ada adjustment dan sebagainya. Sebenarnya kalau itu dengan baiklah, kita menuju kepada tadi pertanyaannya adalah apa yang kita harus yang bisa lakukan untuk menyelamatkan Indonesia. Pertama adalah saya rasa adalah di dalam penyelamat ini, saya menyelamatkan Indonesia itu dari menyelamatkan dari penyimpangan hukum. Jadi penyimpangan hukum ini yang harus tidak boleh terjadi. Itu satu dulu. Gitu. Misalnya apa yang dimaksud dengan penyimpangan hukum? Oke, menjadi satu hal. Menyimpang apa tidak, ya itu debatable. Tapi yang pasti adalah pasal imunitas di situ adalah penyimpangan hukum. Pendapat saya harusnya adalah Perpu Anda lakukan sesuai dengan itu. Ada yang mau menggugat dan sebagainya silakan, tetapi jangan sampai ada imunitas hukum. Itu satu. Kedua, saya bisa menunjukkan banyak sekali penyimpangan hukum di dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah kartu prakerja. Saya mengindikasikan kartu prakerja itu basisnya adalah sudah terindikasi ilegal. Saya tidak boleh ngomong itu ilegal ya, harus ada terindikasi ya. Nah, itu terindikasi ilegal. Karena apa? Karena kartu prakerja itu dibuat atas nama Perpres. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden harus merujuk kepada undang-undang. Karena peraturan Presiden adalah pelaksana dari undang-undang. Dan tidak ada merujuk gitu. Tiba-tiba out of the blue itu keluar aja mengenai Perpres kartu prakerja. Dan nilainya fantastis gitu. Itu harusnya tidak boleh. Dan misalnya yang ketiga, ini yang sudah saya ungkapkan, yang sudah saya itu misalkan harga BBM. Kenapa harga BBM itu tidak turun? Padahal aturan dari Kementerian SDM itu sudah jelas, sudah ada formulanya. Nah, ini kan sangat tidak adil gitu. Bagaimana negara kita mau diperintah oleh mereka yang tidak mematuhi hukum gitu. Bahkan ya terus sudah diprotes dan sebagainya, terus sampai sedemikian rupa gitu. Nah, masih banyak lagi beberapa hal penyimpangan hukum. Saya rasa kalau itu diluruskan dan pemerintah memang benar-benar untuk membuat satu kebijakan-kebijakan yang demi rakyatnya, artinya rakyat banyak, saya rasa itu pasti didukung. Tidak usah pencitraan. Kalau dia melakukan kebijakan untuk rakyat banyak, pasti didukung.
Oke. Saya berani jamin itu. Ya. Jadi nggak usah dengan pencitraan tadi. Oke, jadi kita simpan karena memang banyak sekali yang seperti tadi dikatakan oleh Bung Rocky, kita mesti beberapa kali nih bicara diskusi dengan Bung Antoni ya. Tapi sementara sampai di situ dulu ya, Bung Antoni. Sekarang saya ke Bung Rocky Gerung. Ini kita akan lanjutkan nanti di diskusi berikutnya. Silakan Bung Rocky. Ya, sebetulnya kita mesti kasih nama kebijakan yang dibuat sekarang, yaitu ketergesa-gesaan, kepanikan, dan menghasilkan ekonomi perampokan. Sebetulnya ekonomi perampokan. Jadi kebijakan yang dibuat untuk merampok hak keadilan rakyat dengan alasan COVID. Demi itu semua undang-undang tadi diterabas. Tidak boleh ada pidana. Jadi dasar dari kebijakan hari ini adalah kriminal. Tulis saja nih, kriminal ini tidak indikatif lagi. Ini bisa dibuktikan. Karena persoalan pelanggaran undang-undang segala macam. Nah, semua ini, yes. Oke. Nah, semua ini sebetulnya bisa diatasi kalau pemerintah secara telanjang atau dari nuraninya mengatakan kami gagal. Kan itu yang publik kami yang mana nih? Jangan ada bilang kami gagal nih, agak sensitif nih Anda pakai kami gagal. Huruf kecil. Kami gagal karena itu kami yang lain tolong dengarkan gitu. Itu maksudnya tuh. Ya, silakan. Jadi sekali lagi, kalau ada pengakuan itu, bahwa kami gagal dan KAMI adalah upaya penyelamatan, maka pemerintah mesti balik logikanya. Lah, itu lakukan social policy, bukan public policy. Social policy itu dasarnya adalah sense of justice. Baru rakyat ngerti bahwa, oh itu pemerintah sudah berubah itu. Kenapa? Karena deklarasi KAMI, kami. Jadi mestinya begitu tuh. Nah, jangan sekarang seluruh public relation pemerintah dimaksudkan justru untuk memusuhi kami yang sebetulnya adalah suara moral dari ketidakadilan. Gitu maksudnya tuh. Baik, terima kasih Bung Rocky, Bung Antoni. Saya tadi cuma mengingatkan karena kalau ada statement dari Rocky bahwa kami gagal kemudian dipotong-potong dan disebar, itu jadi evidence yang berat. Padahal saya belum selesai kalimatnya. Oke. Ini saya sudah kirim itu. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak. Kita akan sekali lagi nanti. Kita akan ngobrol lagi ya. Terima kasih Bung Antoni, Bung Rocky Gerung.